Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora tersebut merasa Anies hanya digunakan untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Oleh karena itu, sebagai intelektual seharusnya mantan Mendikbud itu lebih mengedepankan gagasan. Maka sesungguhnya saya katakan politik Indonesia itu sontoloyo. Kenapa sontoloyo? Gara-gara presidensial threshold ya, orang mengatakan diri sebagai calon presiden saja nggak bisa. Tapi sekarang nggak ada harganya Anies kalau tidak bawa massa sebanyak-banyaknya di depan Nasdem. Ketika di survei Nasdem turun saja menurut SMRC tapinya, itu saja pasti sudah membuat Nasdem gelisah. Wah, kalau begitu kita kalah, kita salah dong mencalonkan Anies Baswedan. Ini sudah nggak sukai istana, mau dipecat menterinya. Suara Nasdem melorot. Kita berusaha membuat inovasi-inovasi, mudah-mudahan sambil jalan ya. Yang penting semangat 2023. Sahabat era sekalian, jangan lupa ya, saya membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi a talented young guns ya, pistol senjata muda ya. Untuk bergabung dengan RH Channel, to be my assistant, jadi asisten saya. Tapi memang syaratnya ya harus orang yang pendidikan minimal S1 hukum, kemudian mengikuti perkembangan politik, punya jiwa intelektual, bisa menulis opini, mau bekerja penuh waktu dan sungguh-sungguh. Nanti syarat lainnya bisa kita bicarakan. Intinya adalah kemampuan real dari yang bersangkutan, terutama kemampuan intelektual ya. Oke, kita bahas satu topik yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Kenapa saya tiba-tiba ujungnya mengatakan politik Indonesia memang sontoloyo. Nanti kita bahas. Manohok gembar-gembor usai diusung jadi baca pres Nasdem, Fahri Hamzah kasih saran ke Anies, jangan sok merasa sudah capres. Oke ya. Kita coba bacakan dan nanti kita ulas kenapa politik itu sontoloyo jadinya ya. Cuman mau jadi baca pres saja kok saja dipersoalkan ya, bayangkan. Oke, populis Jakarta, politisi kondang Fahri Hamzah menyampaikan sarannya kepada bakal calon presiden baca pres Partai Nasdem, Anies Baswedan saat berbincang-bincang di kanal YouTube Total Politik yang videonya diunggah pada 27/12 tahun lalu. Tahun lalu kemarin. Fahri Hamzah mengimbau Anies untuk menarik diri terlebih dahulu dari keriuhan pengerahan massa model kampanye rapat umum. Pasalnya ia menilai ex-gubernur DKI Jakarta itu kerap mengumpulkan massa padahal sudah sering berbicara di depan khalayak. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora tersebut merasa Anies hanya digunakan untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Oleh karena itu, sebagai intelektual seharusnya mantan Mendikbud itu lebih mengedepankan gagasan. Jangan sok merasa sudah jadi capres, ini ceritanya masih panjang. Tahap pencalonan baru pada September yang akan datang, 2023, kata Fahri dikutip populis.id dari video kanal YouTube Total Politik pada Sabtu 31 Desember 2022. Ia melanjutkan mengerem diri sedikitlah, jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan. Ini kan cuma mendulang massa saja. Fahri Hamzah sendiri berharap Anies mampu menarik politik menjadi lebih rasional karena menurutnya gagasan lebih penting dibanding dengan orangnya. Iya, kalau politik kita politik dengan gagasan, kalau politik kita politik sontoloyo gimana? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Dia harusnya sebagai intelektual bilang saya nggak mau begini, saya mau tarik politik ini menjadi lebih rasional. Lalu dia mengusulkan agar kita berhenti dengan politik massa, kita mulai politik gagasan, tegasnya menandaskan. Oke, sahabat era sekalian, karena kita tidak mendengar langsung videonya, tapi dari berita ini, tapi tetap saja kita bisa menjadikan pembelajaran ya. Yang keberatan Fahri itu adalah gaya Anies Baswedan dari politik massa ke politik gagasan, atau Anies Baswedan yang sudah merasa seolah-olah menjadi capres. Itu harus jelas ya. Kalau misalnya soalnya adalah kok seperti judulnya jangan sok merasa sudah capres ya, walaupun saya tahu ini judul yang diberikan oleh populis ya, maka sesungguhnya saya katakan politik Indonesia itu sontoloyo. Kenapa sontoloyo? Gara-gara presidensial threshold ya,
orang mengatakan diri sebagai calon presiden saja nggak bisa. Bayangkan, gara-gara presidensial threshold. Seorang Ganjar Pranowo saja nggak boleh mengatakan siap menjadi calon presiden, bergantung pada Megawati. Kan sontoloyo sekali politik Indonesia itu. Harusnya politik kita terbuka, siapapun boleh mengatakan saya mau jadi presiden Republik Indonesia. Dulu ingat nggak Fajrul Rahman pernah berkampanye untuk menjadi calon presiden perseorangan, independen. Padahal jelas-jelas di konstitusi tidak diakomodir. Itu saja orang tidak persoalkan, terserah dia. Ingat nggak Rizal Malarangeng 2009 pernah berkampanye besar-besaran sebagai calon presiden. Padahal belum ada satupun partai yang mendeklarasikan dia. Jadi kondisi mereka jauh dibandingkan Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan oleh Partai Demokrat dan kemudian juga walaupun masih setengah-setengah sudah didukung oleh Demokrat dan dideklarasikan Partai Nasdem dan didukung walaupun masih separuh-separuh oleh Demokrat dan PKS. Jadi kalau dia misalnya sudah merasa sebagai calon presiden wajar. Kenapa? Karena Anies itu ingin menambah daya gempur. Kalau dia di backup oleh rakyat, maka dia punya bargaining position dengan partai politik karena masih diterapkannya presidensial threshold. Kecuali presidensial thresholdnya nggak ada. Kalau presidensial thresholdnya nggak ada, maka mudah sekali bagi Anies didukung oleh satu partai peserta pemilu dari 18 partai. Mungkin Partai Umat mau mencalonkannya dan cukup. Sekarang persoalannya dia harus membujuk di satu sisi 3 partai itu dan di sisi lain dia juga harus punya pasukan agar bargaining posisinya makin kuat. Kalau misalnya tidak menguntungkan Nasdem, ya mana mungkin lah Nasdem mau mencalonkan Anies Baswedan. Emangnya apaan? No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau dia menarik diri ya dari mengumpulkan massa, sama saja dia memperlemah basis legitimasi massa dia. Jadi Anies itu mirip sama Jokowi. Kuat bukan karena dia kader partai politik. Kalau Jokowi masih ada embel-embelnya sebagai kader PDIP. Kalau ini betul-betul orang luar yang dicalonkan oleh partai politik. Kalau dia tidak bawa massa sebagai bargaining position, sementara PT pun tak ada kata orang Padang, maka satu-satunya jalan adalah ya dia harus memperkuat basis legitimasi massanya. Itulah bargaining position dia, ya kan? Itu, tapi sekali lagi saya menyesalkan diterapkannya presidensial threshold yang membuat politik Indonesia menjadi politik sontoloyo. Orang bilang calon presiden aja kok nggak bisa. Padahal Fahri Hamzah bisa bilang dia calon presiden dari Partai Gelora. Kemudian Haye bilang dia dari Demokrat. Harusnya begitu politik yang sehat itu. Kader-kader ini tidak terkungkung. Bayangkan, untuk menjadi bakal calon presiden atau calon presiden saja, orang nggak berani menyebutkan. Jangan GR dulu, jangan sok dulu, karena belum 20%. Di negara lain nggak ada yang begini-beginian. Hanya untuk menjadi calon calon presiden saja beratnya minta, orang baru calon. Kecuali kalau dia sudah ditetapkan, bersaing, barulah nanti gagah-gagahan ya. Siapa yang paling gagah di antara yang sudah ditetapkan sebagai calon. Kalau sekarang kan orang bisa mengatakan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Muldoko deklarasi, kemudian Muhaimin pernah ngomong, Prabowo ngomong juga, deklarasi juga, siapa lagi, AHY juga begitu. Erlangga Hartarto juga begitu. Tapi gara-gara politik yang sontoloyo tadi, mereka nggak berani, malu-malu mereka mengatakan diri mereka sebagai calon presiden. Karena presidensial threshold tadi. Coba bayangkan, kalau ada 18 slot menjadi calon presiden kan asik jadinya. Nggak perlu sibuk-sibuk nunggu sikap Megawati seperti apa, sikap Jokowi seperti apa, Luhut seperti apa, dan lain sebagainya. KIB seperti apa. Karena kalau mereka lambat memutuskan, ditinggalkan oleh massa. Kan begitu mestinya. Tapi sekarang massa nggak bisa running. Kenapa? Karena kendaraannya belum bergerak. Jadi tidak ada satupun kendaraan yang sudah firm. KIB pura-pura menjadi kendaraan tapi calonnya belum ada. Prabowo sudah deklarasi dan berharap dukungan PKB tapi ternyata lemnya nggak kuat. PKB ada gejala juga akan mundur dari koalisi Prabowo. Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem, tidak bisa juga ada jaminan karena PKS dan Demokrat tidak kunjung mengatakan mendukung Anies Baswedan secara terus terang dan secara tegas dan jelas. Jadi itu saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita sudah menghilangkan presidensial threshold, oke,
dan kita sudah yakin, sudah aman bakal dicalonkan, baru kita mendorong politik gagasan, ya kan? Baru kita dorong politik gagasan karena kita tidak punya lagi kepentingan untuk bargaining position dengan partai politik. Tapi sekarang nggak ada harganya Anies kalau tidak bawa massa sebanyak-banyaknya di depan Nasdem. Ketika di survei Nasdem turun saja menurut SMRC tapinya ya, Saiful Mujani Research dan Consulting, itu saja pasti sudah membuat Nasdem gelisah. Wah, kalau begitu kita kalah, kita salah dong mencalonkan Anies Baswedan. Ini sudah nggak sukai istana, mau dipecat menterinya, suara Nasdem melorot. Begitu. Jadi wajar saja kalau kemudian Nasdem berharap dengan mencalonkan Anies Baswedan, mereka bisa terdongkrak sebagai efek ekor jas atau kotel efek. Kira-kira begitu ya. Bukan kira-kira begitu, begitu. Saya lupa selalu pakai kira-kira ya. Jadi sekali lagi, saya setuju apa yang disampaikan Fahri Hamzah, seandainya politik kita normal. Tapi karena ini politiknya abnormal, nggak bisa kenormalan kita ikuti. Sama seperti sistem presidensial, sistem pemilu. Sekarang ribut orang proporsional terbuka atau tertutup. Kalau politik pemilu kita normal, proporsional terbuka itu ideal. Tapi ini nggak normal, penuh dengan kecurangan, baik oleh partai politik sendiri maupun oleh para calon. Maka proporsional terbuka itu memang potensial memunculkan kecurangan di mana-mana dan tidak mampu KPU dan Bawaslu untuk menghandle, itu persoalannya. And sometimes they are part of the problem, mereka bagian dari masalah. Itu soalnya. Jadi hal-hal yang normal itu nggak bisa diterapkan di sini karena politiknya nggak normal. Karena politiknya nggak normal, maka nggak bisa yang ideal di negara lain, di negara demokratis yang pemilunya bersih, itu diterapkan di sini begitu saja plek. Orang menjadi calon presiden di Amerika Serikat mudah sekali. Makanya saya katakan ada 1.212 orang yang mendaftar ke Federal Election Commission untuk menjadi calon presiden dalam pilpres terakhir yang dimenangkan oleh Joe Biden. Sampai akhirnya di dalam surat suara ada 4 calon, bukan 2 calon. Ada Joe Biden, Donald Trump, Joe Jorgensen, dan satunya lagi apa. Pokoknya dari Libertarian Party dan Green Party. Ini yang saya katakan bahwa menjadi calon saja kok susahnya minta ampun ya. Itu bukan mimpi yang luar biasa ya. Mimpi biasa saja, saya mau jadi calon presiden. Nah, ketika saya berkampanye ternyata tidak ada yang mendukung, barulah saya sadar diri. Nah, Anies kampanye di mana-mana dukungannya luas. Gimana dia tidak bergairah ya. Tetapi saya lihat memang Anies cooling down akhirnya karena dikritik sana kritik sini ya. Kena makan juga dia rupanya. Oke sobat era sekalian, kita bacakan ya. Kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan tema ini ya. Sekali lagi selamat tahun baru. Dan selamat tahun baru juga buat teman saya Farid Padang yang menyapa saya ya. Lama tak berkomunikasi kita ya. Farid Padang adalah mantan Direktur Utama Pelindo 4 yang sekarang sudah dilebur jadi 1 ya. Yang berbasis di Makassar. Saya pernah berkunjung ke sana ya. Orangnya sangat baik, ramah. Oke sahabat era sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Dari Teguh Santoso dulu ya. Yang dikatakan Pak Faris sangat masuk akal, demokrasi kita memaksa orang untuk bersikap munafik termasuk Pak Anies. Ada 2 tahun bisa dilakukan oleh Pak Anies jika mau berjuang 0% agar demokrasi bermartabat. Ya bukan 2 tahun. 1 tahun saja dan lebih tepatnya 10 bulan. Karena pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu bulan Oktober. Jadi kalau sekarang sudah Januari hanya ada 10 bulan untuk berjuang 0%. Tapi ngapain berjuang? Itu sebenarnya tinggal
Presiden Jokowi mau apa enggak. Kalau Presiden Jokowi mau, dia keluarkan perpu seperti perpu Omnibus Law, selesai. Pertanyaannya nanti akan ditolak oleh DPR. Ya, katanya 70-80% DPR sudah dikuasai oleh pemerintah. Kan pastinya mudah, kira-kira begitu. Bukan kira-kira ya, begitu ya. Oke. Fahri Hamzah kok begitu selalu jadi sewot sama Pak Anies ye. Saya kira gaya Fahri Hamzah ya. Memang begitulah Fahri Hamzah. Orangnya baik tapi memang kalau ngomong keras. Katanya karena dia biasa di pinggir pantai di Pulau Sumbawa. Bung Fahri cari dongkrak karena lagi mogok mobilnya tapi salah cari dongkraknya. Kenapa yang dikritik Pak Anies? Pak bukan pejabat negara, bebas aja mau kemana mau apa, enggak pakai duit negara. Ya, jadi kenapa yang dikritik Pak Anies? Pak dia bukan pejabat negara maksudnya, bebas aja mau kemana, mau apa, enggak pakai duit negara, begitu ya. Fahri Hamzah, apa lagi ya? Bang Fahri pengen dirangkul Nasdem, oke. Saya pribadi bingung menyelami manuvernya Bung Fahri. Sarah saya undang Fahri dialog di channelnya RH karena banyak miss-nya tentang apa yang Fahri sampaikan. Fahri sudah kena apa ini nggak boleh ya. Erik Ganjar kampanye pakai fasilitas negara harusnya ditangkap itu. Yang cerdas dan bisa menilai kinerjanya dan waras pasti milih Anies lah. Kerja nyata nggak banyak berkoar-koar, banyak prestasi, jujur dan amanah. Ya jangan berlebihan juga lah menilai seseorang itu, proporsional saja. Tentu ada kelemahan, ada kelebihannya ya. Kita harus lihat, yang paling penting kita munculkan pemimpin yang jujur dan amanah. Jangan fanatik sama orang, tapi fanatiklah pada sebuah sistem yang memunculkan pemimpin yang jujur dan amanah.